Radio Manggarai 88,00 FM. Ya teman-teman, kali ini kita bersama Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Bapak Thomas Aukino Hartono. Ya, teman-teman, kali ini kita bersama Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Bapak Tommy, dan kita akan berbincang-bincang bersama beliau untuk membahas berbagai hal, informasi seputar pemilihan umum di 2024. Halo, apa kabar Pak Tommy? Saya panggil Pak Tommy Tommy, biasa dipanggil Pak Tommy. Ya, salah satu ketua KPU yang menurut kabarnya menjadi salah satu ketua KPU termuda di Indonesia. Ya, betul. Yaitu sebuah hal yang sangat membanggakan Pak Tommy ya. Ya. Sejak kalau boleh tahu sejak kapan menjadi ketua KPU atau menjadi komisioner KPU di Kabupaten Manggarai? Kalau menjadi penyelenggara anggota KPU itu mulai tahun 2013 ya. 13 periodisasi periode pertama itu 2013 sampai 2019 itu saya menjadi anggota yang membidangi divisi hukum, kemudian terpilih lagi pada periode kedua 2019 sampai 2019 saya dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua. Jadi ini periode saya yang kedua dan terakhir. Gitu. Selama menjadi anggota komisioner KPU sampai dengan menjadi ketua KPU Kabupaten Manggarai ini kan tentu banyak pengalaman yang menarik berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik di Kabupaten Manggarai. Ya. Nah, menjadi anggota komisioner KPU atau apalagi menjadi ketua KPU Kabupaten Manggarai ini kan tidak mudah karena dinamika politik di Kabupaten Manggarai sangat tinggi. Dan bagi seorang Pak Tommy sendiri, apa sebetulnya pengalaman yang paling menarik menjadi seorang anggota komisioner dan ketua KPU di Kabupaten Manggarai dan berbagai peristiwa politik selama beberapa tahun? Jadi pertama begini ya, yang namanya pemilu itu adalah siklus tetap 5 tahunan ya kan. Jadi sudah diamanatkan oleh undang-undang proses regenerasi kepemimpinan itu setiap 5 tahunan, baik itu di level nasional yaitu pemilu presiden, DPD, DPR provinsi, ya kemudian DPR kabupaten kota maupun yang sifatnya lokal ya kan, yaitu pemilu gubernur maupun pemilihan bupati, garing wali kota ya kan. Karena siklusnya tetap, kita sudah bisa prediksi tahapan-tahapannya. Sepanjang kurang lebih 9 tahun saya menjadi anggota KPU, sebenarnya sesuatu yang menarik sebenarnya itu karena intensitas ya kan, intensitas, kemudian soal epicentrum epicentrum chaosnya itu ya, chaosnya, kemudian banyak perubahan-perubahan dinamika politik segala macam. Tetapi karena kami bekerja sesuai dengan regulasi ya, menunya sudah diturunkan dari KPU RI, jadi pelaksana KPU Kabupaten itu adalah pelaksana ya, KPU RI itu sebagai regulator, kemudian KPU Provinsi itu sebagai koordinator, kami eksekutor. Jadi yang paling merasakan sebenarnya itu kami di KPU Kabupaten, karena kami ini eksekutor. Yang punya pemilih itu adalah kabupaten, yang punya kotak suara itu kabupaten. Jadi selama ini kurang lebih 9 tahun ya, dinamika itu selalu ada ya. Kadang ada satu tahapan yang bergejolak, kadang ada tahapan lain yang tidak bergejolak atau landai-landai saja. Tapi kami punya tagline sebenarnya di KPU, semua jadwal dan tahapan itu punya potensi masalah ya. Jadi karena tagline kami itu KPU melayani, ya bagi kami semua proses itu kami harus kerjakan dengan benar. Kami tidak berorientasi pada hasil saja, tapi pada proses. Pada proses. Jadi kalau prosesnya benar, orang akan cenderung percaya pada hasilnya. Betul. Seperti itu sebenarnya, tidak ada yang terlalu tensi terlalu tinggi atau rendah, tapi pasti selalu ada dinamika yang sederhana seperti orang demo segala macam, kemudian kita digugat segala macam. Itu hal yang menurut saya lumrah. Orang bilang kalau tidak ada demo juga sebenarnya kita tidak punya rasa was-was ya kan. Sebenarnya rasa was-was itu yang menjaga kita tetap on the track begitu. Nah, dari 2 tahapan pemilu yang sudah berjalan ini, apakah memang kalau kita melihat
gambaran kualitas prosesnya, terutama bagi para peserta pemilu. Ya. Ini dari waktu ke waktu semakin membaik begitu. Kualitas demokrasi kita, Ya, betul. politik kita di Kabupaten Manggarai. Jadi kalau omong secara global kualitas demokrasi itu berarti ada, saya pilah-pilah ya kan, Ya. ada yang sifatnya itu lebih ke kemasyarakatan, partai politik, dan ada yang sifatnya ke penyelenggara. Betul. Saya coba bahas dari sisi penyelenggaranya bahwa mulai 2019 ya kan, KPU secara hierarkis itu dia sudah bertransformasi menjadi lembaga yang jauh lebih baik, ya kan. Banyak perubahan-perubahan, kemudian banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh KPU RI secara hierarkis yang menutup semua celah-celah kecurangan. Semua ditutup. Saya ambil satu contoh. Dulu sebelum Undang-Undang 7 tahun 2017 itu keluar, undang-undang yang sekarang kita pakai itu kita masih memakai undang-undang yang lama, itu kecurigaan publik terhadap penyelenggara itu sangat tinggi, ya kan? Ya. Sangat tinggi, ya kan? Bahwa itu bisa dibuktikan dengan banyaknya berita acara keputusan KPU itu yang digugat. Ya. Di situ saja bisa jadi parameter bahwa kecurigaan orang terhadap penyelenggara itu tinggi, ya kan? Belum lagi ini soal antara peserta pemilu. Ini peserta pemilu dengan penyelenggara, ya kan? Putusan kita digugat. Itu karena apa? Tren kepercayaan mereka dulu itu kurang, ya kan? Ini mungkin karena kita masih belajar, ya kan? Mulai dari proses pemilu itu secara tidak langsung, ya kan? Dulu pada saat proporsional tertutup, Ya. kemudian mulai tahun 2004 itu kita sudah mulai proporsional terbuka. Betul. Artinya semua orang, semua caleg, ya kan, itu mempunyai kesempatan yang sama, ya kan? Ya. Nah, bagaimana cara KPU ini melakukan transformasi sekaligus mentreatment kepercayaan publik, ya? Contoh yang saya bisa ambil itu adalah kita menggunakan aplikasi Sirekap, ya. Ya. Aplikasi sistem rekapitulasi, ya kan, Sirekap. Artinya apa? Sebenarnya dengan Sirekap ini KPU mau menunjukkan bahwa hasil pada saat kita melakukan pemungutan suara itu orang sudah bisa akses dari manapun dia berada. Ya. Mau saya boleh caleg di kabupaten, ya, tapi saya berada di Jakarta, sore harinya saya sudah bisa tahu perolehan suara saya itu berapa. Ya. Itu keunggulan Sirekap. Artinya apa? Transparan itu kita buka dari awal. Seperti itu. Sebenarnya Mulai dari TPS. mulai dari TPS, kemudian beranjak ke proses rekapitulasi di tingkat desa, Ya. kemudian kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten. Itu kita buka seluruhnya. Jadi satu kata kunci yang saya mau bilang bahwa pemilu sekarang itu bukan tidak mungkin ada kecurangan, ya kan? Tetapi kecurangannya itu lebih kepada prosesnya, ya kan? Pada proses-proses di luar pungut hitung, bukan dalam proses pungut hitung. Karena saya bisa jamin proses pungut hitung itu, bahkan suara dari TPS sampai di kabupaten itu one vote, one value, one person, ya kan? Dia tetap akan terbawa dan tidak akan mungkin terjadi yang namanya kecurangan. Pada beberapa kali saya boleh cerita, saya diundang oleh beberapa partai untuk melakukan sosialisasi, ya kan? Misalnya soal kampanye, misalnya sosialisasi tentang pencalonan, ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan mereka justru keluar dari segmen yang mereka mau tanya. Misalnya begini, bisa tidak penyelenggara itu curang? Saya sampaikan, Anda buat satu simulasi sederhana bagaimana itu kecurangan itu terjadi. Betul. Tidak satupun partai politik itu bisa menjelaskan bagaimana kemungkinan itu. Skenario itu. Saya bilang kasih skenario terburuk, kira-kira di tahapan ini penyelenggara itu bisa curang. Tidak satupun partai politik bisa membuktikan. Tetapi itu selalu ada dalam benak mereka bahwa penyelenggara itu bisa curang, penyelenggara itu terlibat bermain di dalamnya. Ya. Nah, padahal faktanya, saya mau kasih ilustrasi sederhana. Misalnya pemilu tahun 2024 nanti, ada 18 partai politik. Ya, ini peserta pemilu kita. Peserta pemilu, oke. Ada 18 peserta partai politik. Semua partai politik ini pasti menempatkan seluruh saksinya di TPS. Katakan 2 saksi. Di satu TPS saja ada 2 saksi. Itu berarti 18 kali 2 sudah 36. 36 saksi. Belum ditambah lagi pengawas TPS dari Bawaslu.
Ya. Belum lagi ditambah oleh 7 KPPS. Ya. Itu dari penyelenggara teknis yaitu KPU. Belum TNI, belum Polri, belum relawan demokrasi, belum pemantau pemilu. Bisa dibayangkan ketika orang selesai mencoblos, ya kan? Ya. Kemudian ini dihitung, ya, dihitung suara ini. Ketika dihitung, semua elemen yang saya sampaikan tadi itu mempunyai catatan yang namanya C1. Ya. Dari mana C1 ini didapat? Itu hasil rekapan surat suara yang digunakan, berapa yang suara sahnya, berapa tidak sahnya. Kemudian surat suara yang tadi diadministrasikan dalam bentuk C1 plano. Setelah C1 plano itu adalah induk dari semua perolehan suara ini. Setelah induk itu ditempelkan, itu difoto, divideokan. Semua sama kan hasilnya. Ya. Kalau misalnya ada yang berbeda hasilnya, tinggal dikonfirmasi, kotak suara masih ada di depan mata kalian. Tinggal dihitung ulang. Ya. Hingga sampai pada C1 yang setiap partai politik pegang itu, salinan C1 itu, semuanya sama. Setelah semua sama, tidak ada keberatan, inilah yang direkap di tingkat kecamatan. Tidak ada lagi rekap di tingkat desa. Karena itu tadi secara psikologi, orang cenderung curiga. Kalau makin lama rekapannya di tingkat desa, peluang kecurangannya ada. Akan ada perubahan. Betul. Pada C1. Betul, pada C1. Padahal, kalaupun di desa, itu cuma rekap saja kan, gitu. Nah, hasil-hasil itu tadi semua sudah divalidasi oleh semua pihak. Betul. Baik dari partai politik, baik dari penyelenggara teknis KPU, baik dari Bawaslu, bisa juga dari pemantau pemilu. Nah, hasil yang difoto tadi itu melalui Sirekap itu yang kita posting. Satu Indonesia langsung tahu pada saat itu juga bahwa ada kekeliruan penulisan itu kan bisa dikoreksi, tetapi tidak untuk mengubah hasil. Ya. Seperti betul. itu. Jadi dalam beberapa kesempatan saya bersyukur, Bang ya, kami itu diundang karena begini, prinsip saya itu mulai saya menjabat di KPU 2013 itu sebenarnya masyarakat tidak akan curiga ketika kita itu transparan, bahkan bahasa saya itu telanjang. Ya. Kita kerja ini telanjang, jadi semua orang bisa melihat bukan saja hasil tapi proses. Ya. Ketika kita diundang partai politik, saya sampaikan, keluarkan semua kalian punya unek-unek, ya kan? Di mana kira-kira yang menjadi persoalan, gitu kan? Setidaknya hambatan psikologi itu mereka bisa urai, ya kan? Bagi kami penyelenggara, kami mempunyai satu keuntungan. Makin banyak orang tercerahkan partai politik, makin meminimalisir chaos nanti, seperti itu. Tetapi kalau tidak ada yang tercerahkan, mereka akan jadi bagian orang yang akan protes Dan menjadi bom waktu. Nah, makanya kami hadir. Tagline kami itu KPU melayani. Kami layani. Ini ada satu hal, Bang, yang menurut saya menarik. Ada satu sistem penyelenggaraan pemilu itu imparsialitas, ya. Imparsialitas itu adalah menjaga kenetralan. Kemudian secara logika saya berpikir bahwa imparsialitas itu bukan menjaga jarak yang sama dengan partai politik. Tapi dia menjaga kedekatan yang sama. Betul. Kalau saya dekat dengan partai A, saya harus dekat juga dengan partai B. Karena apa? Ketika kami hadir di sana, ya kan, kami bisa memberikan pada ruang-ruang itu kami bisa memberi penjelasan ke setiap partai politik, ke masyarakat. Jadi banyak yang tercerahkan, Bang, dibanding kami tidak hadir di sana. Ya, betul. Soalnya mungkin gaya ya, kami anak-anak muda kurang lebih kami berlima ini, disparitas umur kami itu di kisaran 40 ke bawah semua lah, 40. Sehingga komunikasinya mungkin lebih cair. Lebih cair yang pertama, kemudian kita berani buat terobosan, ya kan? Buat terobosan, jadi jauh lebih apa ya? Kalau saya berangkat dari pengalaman pribadi, jauh lebih baik lah sekarang itu dibanding masa-masa sebelumnya. Bukan orangnya ya, tapi sistemnya. Kalau orangnya menurut saya ya itu tergantung karakter masing-masing orangnya. Kami bilang, kami ini tagline kami penyelenggara, ya kan? Penyelenggara itu kami itu tagline yang melayani, KPU melayani. Jadi kami itu tidak boleh eksklusif, ya kan? Ketemu sedikit orang partai politik kabur, ya kan, untuk menjaga netralitas. Tidak seperti itu, kita harus hadir, seperti itu. Oke.